Selamat malam teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya dengan Adam Zuruf, Ananda Farendra dengan rekan saya. Romelia Kristi. Baik, kami di sini mengangkat sebuah website rekomendasi wisata Jawa Timur. Kami akan menampilkan website kami. Baik, di sini berada di tampilan halaman login, ada selamat datang. Di sini ada untuk wisatawan dan di sini ada untuk admin. Nah, di sini kita akan login sebagai wisatawan. Di sini nanti ada username atau email nanti dimasukkan dengan passwordnya, lalu diklik masuk atau masuk menggunakan akun-akun media sosial yang lainnya. Di sini misalnya kami login dengan akun Google, klik Google. Nah, di sini udah muncul akun. Misalnya di sini saya akan login di akun yang ini. Nah, nanti akan langsung berada di profile. Kita ke home terlebih dahulu. Di dalam home, di sini ada tampilan yang indah yang mewakili sebagai ini loh website wisata rekomendasi wisata Jawa Timur. Sini bisa mencari wisata. Di sini ada pengalaman kami yang udah dari lama. Ada destinasi ada lebih dari 50, hotel ada lebih dari 120 dan lain sebagainya. Di sini ada destinasi populer, ada 3. Di sini ada keterangannya terpopuler, adventure, dan keluarga. Ada namanya seperti Gunung Bromo. Di sini ada lokasinya dan ada harga dan bisa lihat detail. Di sini ada footer yang sangat cantik. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Kezia. Selanjutnya ada search atau cari wisata. Jadi masukkan, ini contohnya di sini dimasukkan Bromo. Di search. Nanti dia akan muncul, ketika di scroll bawah akan muncul maps-nya atau petanya. Ini akan terlihat di mana Bromo berada. Lalu di bawahnya lagi ada tempat search lagi. Ada fitur gunung, pantai, kota, dan taman. Scroll bawah lagi ada destinasi populer. Di sini ada contohnya ada Pantai Klayar, Jatim 1, Kawah Ijen. Lalu di situ ada lokasinya juga. Contohnya Pantai Klayar itu di Pacitan, Jatim 1 di Batu, dan Kawah Ijen di Banyuwangi. Terus kita coba klik yang pesan tiket. Ketika diklik pesan tiket akan ada muncul formulir pemesanan. Di situ ada pilihan paket tiketnya, ada yang reguler, terusan, dan ada yang bundling. Di situ juga ada ratingnya, seberapa populernya, ada harga tiketnya, ada jam buka, dan ada tanggal. Terus nanti bisa pemesanan, bisa dicontohkan untuk pemesanannya. Klik lanjut bayar, dia akan memproses, lalu akan muncul untuk menyelesaikan pembayarannya. Itu ada kode booking, ada sisa waktunya, itu ada mode transfernya.
Bisa dicoba contoh konfirmasi pembayaran. Jika sudah, diklik saya sudah bayar. Nah, di sini akan muncul jika pemesanannya itu udah lunas, ada namanya, ada lokasinya, barcode, tanggal, jumlah tiket, waktu, dan pembayaran. Itu juga bisa disimpan. Kita coba kembali ke Beranda. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Jadi berikutnya di sini ada event. Di sini ada agenda atau kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Kami di sini mengambil misalnya di kalender event ada Gunung Bromo dan Gandrung Sewu. Misalnya di Jazz Gunung Bromo di sini nanti ada keterangannya seperti konser musik di ketinggian 2000 mdpl, habis itu tips pengunjung dan pilihan tiket dan promo. Ada lokasinya juga. Di sini bisa beli di tiket itu. Nanti sama kayak tadi masukin nama dan asal. Di sini juga ada hari, tanggal, ada lokasi. Lalu bisa klik bayar. Nah, nanti kan pemesanan berhasil seperti itu. Di sini juga ada ensiklopedia budaya. Di sini tuh ada beberapa budaya Reok Ponorogo dan Sapi. Misalnya Reok Ponorogo. Di sini juga ada banding tiket dan promo, ada jadwal dan ada jam, ada harga dan ada lokasi, ada petanya juga. Di sini juga bisa beli seperti tadi. Langsung klik bayar. Berikutnya di sini ada info. Di sini ada info seperti Bromo kembali dulu kah, tips mendaki Gunung Ijen yang aman, lalu festival Rujak Cingur. Nah, di sini ada kayak tanggal terbit dari beritanya, ada baca. Nanti di sini ketika klik baca akan muncul beritanya. Di sini ada tanggal, ada siapa pembuatnya, ada teksnya tentang berita tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke About. Di About ini isinya tentang kita. Untuk di scroll ini webnya ini berisi tentang apa. Bisa di scroll. Nah, di sini ini berisi tentang histori dan kultur, natural beauty dari Indonesia atau Jatim, sama ada culinary delights. Dan di sini juga terdapat visi misi dari kami. Lalu ada kita di sekolah lagi ada tim pengembang, yaitu ada Kadam, saya, dan yang lain. Contohnya seperti itu. Lanjut. Itu ada fitur untuk mengubah tampilan. Nah, ketika diubah kan menjadi itu untuk mengubah gelap dan terang. Kan bisa lanjut. Baik, berikutnya di sini ada panel profile. Di sini ada profil saya, favorit saya, dan pengaturan, dan ada logout. Ketika diklik di profil saya, akan langsung menuju ke profil saya. Di sini ada nama, ada email, ada foto profile, dan ada tier untuk membership. Apakah ini tier berapa, tier gold, tier bronze, atau tier silver. Di sini ada total perjalanan dari user tersebut, ada
poin, ada ulasan yang diberikan. Sini ada tiket akan datang yang telah dibeli. Lalu di sini ada tiket saya. Ini tiket saya yang telah dibeli. Di sini juga bisa cek etiket yang tadi. Lalu di sini bisa untuk simpan atau cetak tiket tersebut. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada favorit, jika memfavoritkan suatu destinasi. Terus ada juga riwayat transaksi. Riwayat transaksi di sini ada contohnya kayak misal pesan destinasi ke Kawah Ijen Blue Fire, itu ketika udah pembayaran atau udah pesan itu akan tertulis selesai. Jika kayak seperti Pantai Tiga Warna itu juga bisa dibatalkan. Lalu ada pengaturan akun. Nah, di sini bisa mengedit profil, mengedit nama lengkap, email, kota, dan nomor telepon. Terus ada bawahnya ada untuk mengubah keamanan. Seperti biasa mengubah password jika ingin mengubah ke yang baru. Oke. Berikutnya yaitu di dalam, kita coba kembali login lagi. Sini kita menuju ke administrator. Sini dengan user atau email dengan password yaitu admin dan passwordnya admin 123. Nanti masuk ini nanti akan ke halaman dashboard. Di sini ada keterangan dari setiap pengunjung itu udah berapa kali booking dalam bulan ini, dari total pendapatan kita, terus habis itu pengguna aktif di dalam website ini, terus ada rating dari keseluruhan dari tempat wisata-wisata itu rata-rata ada berapa ratingnya. Di sini ada statistik pengunjung, ada destinasi favorit juga, ada statistiknya, misalnya Malang statistiknya 100, habis itu Bromo 300. Di sini ada data booking. Di sini misalnya ada pengunjung atau user telah memesan suatu destinasi, ada total harga dan ada status apakah ini lunas atau pending. Nah, ini juga bisa di-hide jika tidak ingin dilihat data tersebut, dan bisa ditampilkan juga. Sini juga bisa mendownload Excel, download PDF-nya, nanti ketika diklik ada keterangannya lagi mendownload gitu. PDF juga lagi mendownload PDF. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada data pengguna. Di sini ada manajemen user dan keamanan. Di sini ada membernya, contoh ada Budi Santoso. Jadi status akunnya itu lagi aktif. Ada lognya juga. Terus ada juga contohnya ada Doni Russo. Jadi status akunnya tidak aktif. Jadi ada bisa log audit, peringatan, dan bank permanen. Nah, seperti itu. Contohnya kalau misal di ban, dia langsung ban user tersebut. Selanjutnya ke kelola konten. Di sini terdapat manajemen event dan artikel berita. Ini berisi data yang di web user tersebut tampil. Contohnya di Jazz Gunung Bromo, terdapat lokasi, tanggal, status, dan aksi. Itu statusnya bisa dipublish dan bisa di draft. Juga bisa kalau misal ingin menambahkan baru, bisa ditambah baru. Baik, berikutnya di sini misalnya tambah baru konten baru.
Misalnya Unesa Fest. Lokasinya di Unesa, Ketintang, dengan tanggal misalnya tanggal 30. Di sini bisa memilih kategori yaitu event atau berita atau tips. Terus di sini bisa draft, publish dan lain sebagainya. Di sini ada deskripsinya yaitu satu langkah di depan. Ini bisa klik simpan. Nanti akan tampil Unesa Fest itu. Di sini ada keterangannya publish. Terus habis itu misalnya di sini ingin berubah. Menjadi draft, klik simpan. Nanti akan berubah menjadi draft di sininya. Sini juga ada artikel dan berita jika kita mengupload tambah baru dengan kategori berita atau tips. Lalu di sini ada pengaturan di sini ada umum, ada nama website, bisa merubah nama website, terus ada email kontak, bisa merubah email kontak. Ini emailnya yaitu email untuk admin, email admin. Di sini juga ada keamanan, bisa rubah password, terus ada autentifikasi 2 faktor. Lalu di sini ada backup data. Database-nya bisa di-download atau di-restore. Di sini ada lihat website, nanti akan kembali ke tampilan beranda. Baik, di sini kita masuk ke dalam kode. Kita menggunakan VS Code. Di sini ada index.html. Nah, index.html ini digunakan untuk membentuk tampilan pada halaman home. Di situ nanti ada home, destinasi, kegiatan, informasi, ada about tentang website kami. Nah, sini juga menampilkan kayak nama website Wisata Jawa Timur. Lalu ada link yang style sheet menghubungkan ke kejadian Cloudflare. Jadinya di sini menggunakan keamanan Cloudflare untuk CSS-nya. Lalu sini ada style CSS dari HTML-nya. Ini untuk navbar. Lalu ada hero section, ada update search, box style. Ini untuk mengatur box style search yang ada di depan. Terus ada container, stats, card style untuk mengatur tampilan card dari setiap objek yang ada di dalam situ. Lalu ada tombol favorit untuk mengatur tombol di favorit. Lalu di sini untuk footer, transparan dan gambar. Di sini untuk mengatur style dari footer. Di sini untuk mengatur style dari kolom. Lalu untuk mengatur footer bottom. Ini untuk footer responsif agar lebih responsif. Di sini ada drop down menu. Drop down menu ini ada seperti profile pill. Ketika kita mengklik profile pill yang ada di pojokan atas itu, nanti akan berbentuk sebuah pill. Nanti akan keluar. Ada avatar, ada username. Terus habis itu ada profile menu. Di sini akan memunculkan profile menu. Lalu di sini di nav container, di kelas div kelas ini menampilkan logo karena terindeks dengan indeks HTML. Lalu di nav link di sini yang aku katakan tadi menampilkan destinasi HTML. Jadinya ketika kita klik ke destinasi HTML, destinasi akan langsung memuat di halaman destinasi dan sebagainya. Lalu di sini ada nav action. Lalu di sini ada login HTML. Jadinya nanti ketika kita klik login bakal langsung mengarah ke halaman login. Di
Di sini juga ada profile HTML, nanti akan langsung mengarah ke dalam halaman profile. Nah, di sini ada sebuah kontainer. Di sini menampilkan destinasi wisata, hotel, villa, atau wisata bulanan. Ini berada di bagian footer. Nanti di sini ada kayak box gitu di bawah. Nanti menampilkan wisata per bulan dan lain sebagainya. Lalu ada sebuah gambar di sini untuk menampilkan di dalam card. Di situ ada kayak destinasi unggulan atau destinasi yang sering dicari gitu. Nah, ini di sini Gunung Bromo. Nanti ketika kita mengeklik di situ akan berpindah ke halaman destinasi HTML. Jadinya ketika kita mengklik lihat detail akan berpindah ke destinasi HTML. Lalu di sini juga sama, ada aset JPG dan lain sebagainya, sama seperti tadi. Lalu di sini juga ada jelajahi di bagian footer. Di situ ada menu-menu seperti destinasi, about, dan kegiatan. Nanti ketika diklik akan mengarah ke halaman tersebut. Di sini juga ada galeri footer, menampilkan beberapa foto galeri dari setiap wisata. Lalu di sini ada link.js dan script public di sini untuk mengatur. Di situ kan ada kayak misalnya di search nanti akan langsung keluar untuk wisata tersebut, dan untuk sebuah keamanan dan untuk sebuah ada AI-nya, ada chatbot. Tapi di sini chatbotnya masih coming soon, jadinya masih dalam bentuk struktur hanya untuk pemanggilan agar chatbotnya itu bisa berjalan. Tapi ini masih dalam coming soon gitu. Lalu di sini ada logic login, wishlist. Ada fitur wishlist, ada menu toggle, ada tema dan bahasa, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di dalam destinasi.html ini situ ada di sini berisi untuk fitur khusus atau halaman daftar destinasi dari webnya kita sendiri. Untuk fitur sendiri ada fitur kategori. Untuk terdapat tombol untuk memfilter alam, budaya, pantai, dan edukasi. Jadi ada navbar stylenya juga ini untuk mengatur stylenya dari halaman destinasi. Lalu ada search kita itu real time, pencarian yang langsung itu filter card saat mengetik. Itu ada tombol bahasa dan tema. Lalu juga di dalam destinasi ada tombol loginnya. Nah, untuk loginnya sama dengan indeks yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada hero sectionnya, domain konten filter, dan di sini untuk memfilter tadi untuk alam, budaya, pantai, dan edukasinya sendiri. Ada langsung ada destinasi grid-nya. Ada footer style-nya. Ini sama dengan indeks HTML yang tadi. Ini ada pas dari navigasi kontainernya. Di dalam sini juga ada review sistemnya sendiri itu untuk model pop up untuk baca dan tulis ulasan dengan rating bintang. Ini button, di sini ada section title-nya untuk destinasi populer.
Nah, ini untuk reviewnya tadi yang bisa untuk untuk baca dan tulis ulasan dengan titik bintang. Sini ada footer sectionnya lagi. Terus di sini ada script dari copy dari indeks HTML tadi agar fitur login atau navigasi barnya jalan. Ini juga ada script khususnya. Dan sekarang lanjut. Oke, selanjutnya yaitu di bagian kegiatan HTML. Di sini pada kegiatan HTML memuat sebuah fitur seperti event atau acara di suatu tempat wisata tersebut. Nanti kalian dapat melakukan pembelian tiket agar dapat mengunjungi event tersebut. Nah, di sini ada dark mode, terus untuk mengatur dark mode, terus ada navbar style untuk mengatur navbar. Lalu ada tombol navbar, mengatur tombol. Lalu ada hero section, lalu ada tabs, ada container, ada card style untuk mengatur tampilan card dari setiap stylenya, ada modal style, ada booking style, ini untuk mengatur booking atau pembelian tiket tadi. Lalu ada footer untuk mengatur footer. Di sini ada class nav container yang seperti tadi untuk menghubungkan ke dalam. Ketika kita memencet di kegiatan bakal langsung mengarah ke halaman kegiatan. Lalu di sini ada login seperti sama tadi. Ada login, ada profile, ada hero container untuk menampilkan agenda dan budaya. Lalu ada detail modal. Jadi di sini untuk menampilkan lebih detail seperti halaman dari informasi dari setiap wisata, dari setiap event itu. Lalu di sini ada untuk pesan tiket, mengatur pesan tiket. Lalu di sini ada sebuah informasi yang untuk melakukan link ini di dalam footer. Nanti ketika diklik bakal ke halaman fitur tersebut, misalnya di destinasi atau about ini. Lalu di sini untuk mengatur gambar dari setiap galeri yang di dalam footer. Di sini juga ada link dan script public.js untuk memanggil fungsi-fungsi dari kode tersebut. Lalu di sini ada function, ada logic halaman kegiatan. Lalu di sini ada untuk menampilkan dari setiap card itu kan misalnya ada event namanya just dengan lokasi, tanggal, dan gambar, lalu ada deskripsinya. Berikutnya yaitu ada sebuah card rendering di sini untuk menampilkan activity dari dari setiap card dan informasi tadi agar lebih untuk real time. Ketika admin melakukan update bakal langsung real time. Lalu di sini ada elemen packet card, lalu ada switch tab untuk berpindah. Lalu ada logika booking di sini untuk pemesanan tiket tadi agar berpindah halaman agar bisa melakukan pembelian tiket untuk booking tadi. Sini ada logika post ke API. Sini memuat API agar lebih aman dalam melakukan booking. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di dalam booking.html ini adalah untuk halaman pemesanan tiket dari sebuah event atau kegiatan yang ada di dalam website kita. Nah, untuk alat bookingnya sendiri itu yang pertama nanti
di dalam webnya kita akan bisa memilih paket wisata apa yang mau kita pilih. Nah, nanti data itu akan tersimpan di atribut data. Nanti yang kedua itu bisa memilih tanggal kunjungan. Untuk memilih tanggal kunjungan sendiri ini bisa bebas mau di tanggal berapa. Nanti pilih tanggalnya, pilih tanggal, bulan, kayak gitu. Itu nanti masuk dalam input date-nya. Terus yang ketiga itu menginputkan jumlah tiket. Nah, untuk jumlah tiketnya sendiri nanti di dalam website tersebut itu minimal membelinya itu 1. Terus yang keempat nanti akan langsung website akan langsung kalkulasi otomatis total dari harga yang sudah dipilih atau dipesan. Nanti langsung submit ke halaman pembayaran dengan parameter URL. Selanjutnya, Baik, selanjutnya pada bagian informasi HTML, di sini memuat sebuah informasi dari website kami seperti kayak tips and trick, lalu ada untuk penjelasan tentang wisata ini dan lain sebagainya. Di situ nanti ada sebuah detail seperti teks, siapa yang membuat, tanggal rilis informasi itu, berita itu. Lalu di situ ada sebuah gambar juga untuk menampilkan dari card informasi itu. Nanti akan ada gambar yang cocok dari perwakilan, misalnya informasi tentang Gunung Bromo. Nah, ini gambarnya ada Gunung Bromo. Lalu berikutnya yaitu about. Di sini buat HTML. About HTML ini memuat informasi dari website kami seperti visi dan misi, lalu tim pengembang, lalu menampilkan website kami itu udah mencapai apa saja. Ada kayak udah mencapai destinasi berapa lebih, terus ada cakup review-review dan lain sebagainya. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bagian favorit. selanjutnya di favorit HTML sendiri ini berisi nanti di webnya ketika kita membuka itu nanti akan ada tombol like atau favorit. Dan ketika kita ingin memfavoritkan sesuatu event atau kegiatan, nanti dia akan masuk ke dalam favoritnya itu sendiri. Nanti di dalam favoritnya itu user bisa melihat apa yang sudah difavoritkan. Contoh misalnya memfavoritkan event ke Gunung Bromo, nanti di situ akan terlihat apa yang difavoritkan yaitu event Gunung Bromonya sendiri. Baik, berikutnya yaitu detail destinasi. Di dalam detail destinasi ini yaitu memuat sebuah halaman. Ketika kita di dalam destinasi, di situ kan ada sebuah detail informasi. Itu kalian bisa melihat seperti jam buka, hari, lalu fasilitas yang didapat di dalam destinasi tersebut, dan beberapa foto ulasan yang telah diberikan oleh pengguna lain. Yang berikutnya yaitu detail info. Di sini yaitu halaman yang memuat sebuah informasi. Ketika kita di dalam informasi HTML itu ada untuk baca, nah itu tampilan dan teks-teks bacaannya itu diatur di dalam detail informasi ini. Jadinya ini hanya untuk memuat sebuah tampilan khusus dalam sebuah detail informasi itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya di etiket. Selanjutnya di dalam etiket.html ini biasanya akan berisi tentang elektronik tiket dari sebuah pemesanan yang udah kita pesan, yang udah kita beli. Ini adalah lanjutan dari booking HTML-nya sendiri. Ketika tadi sudah di booking atau kita sudah memilih sebuah event atau sebuah kegiatan, nah itu ketika sudah membayar, membooking,
udah memesan, nanti akan muncul sebuah etiketnya sendiri yang berisi tentang nama, barcode, tanggal, kunjungannya sendiri, lokasinya, seperti itu, dan itu bisa di-download di PDF. Lanjut ke login.html. Nah, di dalam login.html sendiri ini adalah halaman autentikasi multifungsi yang mendukung nanti loginnya di sini bisa untuk dua peran yang berbeda. Yang pertama untuk wisatawan atau user, dan yang kedua untuk administrator. Nah, login di sini bisa dengan akun Google terlebih dahulu, tapi di situ sebenarnya bisa untuk login Facebook dan Apple, tapi kita masih mengsimulasikannya dulu. Di situ nanti bisa login dengan akun email yang udah ada, nanti akan muncul passwordnya juga, password yang sudah dibuat di halaman register. Nanti ada validasi kredensial dan session management. Nanti dia akan juga meredirect otomatis ke halaman sesuai role. Baik, berikutnya di bagian cetak bukti di sini menyambung dari etiket tadi. Di sini untuk mencetak bukti dari pembayaran, seperti tadi kan etiket itu bisa dicetak, jadinya nanti ada tampilan khusus untuk agar bisa dicetak, bisa di print atau bisa di sebuah PDF. Lalu berikutnya berada di pembayaran .html. Di sini untuk mengatur pembayaran sebuah tiket yang di dalam kegiatan HTML. Di situ kan ada sebuah event, nanti eventnya itu akan dapat dibayar melalui halaman khusus yang diatur di dalam pembayaran .html ini. Lalu berikutnya yaitu payment.html ini untuk mengatur pembayaran yang ada di destinasi. Di sini adalah halaman khusus untuk pembayaran untuk memesan tiket di dalam destinasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya di dalam bagian forgot password. Selanjutnya, untuk forgot passwordnya sendiri, ini adalah halaman untuk mengreset password. Jadi nanti ketika ingin mereset atau kayak ini untuk lupa sebuah password kita sendiri, password user, nanti user bisa mengklik forgot passwordnya, nanti dia akan memunculkan halamannya itu memunculkan untuk menginput email, terus nanti dia akan mengirim link reset ke email yang terdaftar tersebut melalui API. Selanjutnya di halaman admin login.html, ini adalah halaman login yang khusus untuk administrator sendiri. Jadi nanti di dalam halaman web nanti ketika login tuh ada dua pilihan, untuk wisatawan atau user, atau yang kedua bisa untuk admin. Di sini untuk adminnya, nah ini plus administrator dengan autentikasi, nanti berisi username atau password seperti biasa, dan ini dia akan menggunakan session storage. Selanjutnya di dalam admin.html, nah di sini adalah halaman dimana ketika udah login, ini akan muncul tampilan dari tampilan untuk admin sendiri. Di sini dia akan munculkan bisa mengedit apa yang sudah ada di dalam website tersebut. Kalian bisa mengedit eventnya, bisa mengedit budayanya, dan di dalam adminnya sendiri nanti akan bisa melihat siapa aja atau user berapa yang sudah membooking, bisa melihat juga tampilan pembayarannya, nanti juga bisa ketika disitu akan
tertampil ketika udah berhasil atau enggaknya sebuah user itu membayar. Di situ juga akan ada database backupnya untuk adminnya sendiri. Jadi nanti bisa di download. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Berikutnya yaitu di dalam profile.html. Di sini memuat profile dari user. Di sini menampilkan user tersebut udah berapa kali melakukan pemesanan, memberikan rating, dan melakukan pembayaran itu udah habis berapa banyak. Lalu ada tampilan dari tiket yang dipesan, bisa diklik tiketnya, lalu ada tampilan seperti favorit, ada tampilan seperti tiket saya, ada tampilan dari riwayat pemesanan, lalu ada tampilan untuk merubah tampilan pengaturan untuk merubah nama, password, email, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada register. Register ini untuk melakukan ketika kita udah mempunyai akun nih, udah mendaftar. Nah, itu kita tinggal melakukan register menggunakan username atau email dan password yang udah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya untuk reset password dan riwayat HTML akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk reset password. Nah, di sini reset password HTML ini berisi halaman untuk membuat password baru setelah ketika tadi yang sudah saya jelaskan yang di forgot password, ketika lupa password sendiri, nantinya ini akan ketika mengklik link di dalam email tadi yang sudah dikirim, dia akan setelah diklik link reset dari email, dia akan memunculkan validasi token, dan tokennya sendiri nanti akan memunculkan minimal 6 karakter. Nanti di situ user bisa masukkan password baru. Selanjutnya di dalam riwayat.html. Nah, riwayat.html ini berisi halaman riwayat aktivitas dan transaksi dari usernya sendiri. Nah, ini berisi dengan tabel data booking yang sudah dimuat tadi. Nah, yang dimuat dinamis dari server. Selanjutnya terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya di sini ada setting HTML untuk mengatur sebuah setting atau pengaturan di dalam website yang dikhususkan untuk pengguna atau user. Sini menampilkan seperti pengaturan akun, reset password, reset email, lalu dan lain sebagainya, pengaturan seperti penggantian profile, penggantian foto profile, dan lain sebagainya. Nanti soalnya di sini akan menyambung ke dalam profile.html. Jadinya di sini hanya khusus halaman setting khusus, tapi akan juga ke link di halaman profile. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan, telah menyimak dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.